Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat dong ya? Karena hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya untuk menghormati kedua orang tua. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Citra Sakinah. Kalian bisa panggil Ibu Citra ya. Oke, tadi udah perkenalan. Sekarang kita doa dulu ya supaya kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk doanya siapa nih yang mau memimpin? Yap, boleh, itu yang duduk di ujung. Silakan ya dipimpin doanya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, terima kasih ya Farah atas pimpinan doanya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi belum sarapan? Udah sarapan semua ya, ternyata pinter. Tadi pagi sarapannya dimasakin siapa tuh? Oke, Gibran dimasakin ibunya. Caca juga dimasakin ibunya. Ternyata banyak ya anak-anak yang tadi pagi sarapan masih dimasakin oleh ibunya. Nah, anak-anak harus bersyukur karena ibu kalian masih sempetin untuk masak di pagi hari. Padahal ini kan hari Senin, hari yang tentu saja sibuk ya. Kalau udah dimasakin gitu, gimana cara kita buat berterima kasih kepada ibu? Tentu saja dengan cara kita habiskan dan kita makan bekalnya supaya ibu bisa senang di rumah ya. Oke, jadi karena kita lagi bahas tentang ibu ada nih satu cerita yang akan menceritakan bagaimana penyesalan seorang anak terhadap ibunya karena telah durhaka. Nah, tapi dari cerita ini yang diambil itu hikmahnya ya anak-anak. Oke, jadi judul ceritanya itu adalah Maling Kundang Si Anak Durhaka. Nah, siapa nih yang belum tahu cerita ini? Cerita ini kan udah legend banget ya, diceritain di mana-mana. Sekarang Ibu mau mengingatkan lagi nih kepada kalian supaya enggak mengulangi apa yang udah dilakukan maling di cerita ini. Nah, sebelum langsung mulai ke ceritanya, Ibu kasih tahu dulu, cerita Maling Kundang ini berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Legenda Maling Kundang sendiri itu menceritakan tentang seorang anak yang durhaka dan dikutuk menjadi batu. Ih, serem ya. Yaudah, langsung aja kita ke ceritanya ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu-ibu yang tidak mempunyai suami yang bernama Mande Rubayah yang tinggal bersama laki-lakinya Maling Kundang. Nah, Mande Rubayah ini sangat menyayangi anak laki-lakinya yaitu Maling Kundang, sehingga Maling Kundang tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubayah sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari Maling Kundang sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya Mande Rubayah. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Awalnya ibu tidak menyetujui niatan Malin untuk merantau. Ia berkata bahwa menetaplah saja di sini temani ibu, ucap ibu Malin dengan keinginan yang sangat sedih tersebut karena anaknya ingin merantau. Namun karena Malin yang bersikeras ingin mengubah nasib, ia pun berkata, "Tenanglah ibu, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya.
Ini adalah suatu kesempatan ibu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu, izinkanlah aku, minta Malin memohon kepada ibunya. Karena Malin yang sudah meyakinkan Mande Rubaya akan kepergiannya, Ibu Mande Rubaya pun mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkannya kepada Malin. Setelah itu Malin Kundang berangkat ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus menunggu kepulangan Malin, namun juga tak kunjung datang. Kini tubuhnya sudah semakin tua, dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin, bahwa nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. Ia mengatakan bahwa Malin Kundang kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya, ucapnya pada saat itu. Mendengar itu semua, Mande Rubaya hanya berserih lirih di dalam hati, mengatakan bahwa "Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kamu pulang?" rintinya Pilu setiap malam. Ia selalu yakin bahwa anaknya pasti akan datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa pun mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berasal di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat Malin karena takut untuk kehilangan anaknya lagi. "Malin anakku, kau benar anakku kan?" katanya, menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar?" tanyanya kepada Malin. Malin pun terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucapnya sinis. Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin anakku, aku ini ibumu, Nak. Mengapa kau jadi seperti ini, Nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis, dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri ketika ia sadar pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin sudah semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayang tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu berdoa
dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku memohon keadilan-Mu ya Tuhan, ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba, datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Malin pun ketakutan luar biasa, ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu sembaran petir yang menggelegar, saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Pada keesokan paginya, matahari pagi muncul di ufuk timur. Badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkak batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri. Konon, ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Nah, itu dia tadi anak-anak, cerita dari legenda Malin Kundang, si anak durhaka yang tidak mengakui ibunya. Pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ya, benar banget. Kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua, apalagi seorang ibu yang sudah melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Semoga peristiwa yang terjadi di Malin Kundang bisa kita jadikan pelajaran bersama-sama betapa pentingnya untuk kita menghormati dan menghargai kehadiran orang tua, terutama ibu. Nah, nggak kerasa udah selesai cerita, berakhir juga kelas kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf ya kalau ada salah kata dan salah perbuatan. Semoga cerita tadi dapat dengan mudah kalian pahami dan kalian ambil hikmahnya ya. Ibu akhiri kelas pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.